Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita bersyukur di dalam ibadah online ini kita masih diberi kesempatan untuk mencari Dia. Mazmur 84 ayat 3, jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hati dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Biarlah dengan segenap hati kita mau hampiri Dia. Saat indah ku berhadapan denganmu Tuhan. Haleluya Yesus. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Berada dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Amin. Saat indah ku berhadapan denganmu Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku Tuhan, bawa daku berada dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusanmu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam baitmu, menikmati kasih anugerahmu. Amin. Haleluya Yesus Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku.
Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kuasa-Mu tidak pernah terbatas. Dimanapun kami berada saat pagi hari yang indah ini Tuhan, seluruh umat-Mu, seluruh jemaat Tuhan, dimanapun kami berada, kami terus mau menikmati hadirat Tuhan. Kami satukan hati kami di dalam keluarga kami masing-masing. Kami mau mencari Engkau, karena Engkau Allah selalu hadir dalam setiap kehidupan kami. Umat yang hancur hati di hadapan-Mu, Engkau akan mengerjakan segala rencana-Mu yang begitu indah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah hidup kami persembahkan terus untuk hormat pujian Engkau saja Tuhan. Ini kami Bapa, dengan segala pergumulan kami percaya dengan iman kami bersama-sama, kuat kuasa Roh Kudus-Mu bekerja atas kami, mengerjakan yang terbaik atas kehidupan kami, karena Engkau sudah turut bekerja dalam segala hal dalam hidup ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai ibadah kami dari awal pertengahan hingga selesainya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara yang kasih, dimanapun kita berada, di dalam keluarga kita masing-masing, di dalam komunitas kita yang ada dimanapun, kita katakan bersama Yesus kita dapat lakukan perkara yang besar. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Haleluya, bersama Yesus. Haleluya. Lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, 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 Anak Domba Allah, Juru Selamat umat manusia. Yesus, Tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Bersama Yesus, bersama Yesus, lakukan perkara besar. Amin. Bersama Yesus, haleluya, tidak ada yang sukar. Amin. Ada jalan keluar Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, 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 Anak Domba Allah, Juru Selamat umat manusia. Amin. Yesus, Tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Yesus, 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 Anak Domba Allah, Juru Selamat umat manusia. Yesus, Tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia. Kalau kita katakan Yesus, Yesus, Juru Selamat umat manusia. Oh, amin. Anak Domba Allah, Juru Selamat umat manusia. Yesus, Tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Dia Raja, Dia Raja segala raja. Dia Tuhan segala Tuhan. Amin. Haleluya. Benar Tuhan, Engkau di atas segala-galanya. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Karena kami tahu firman-Mu hidup buat kami. Janji firman-Mu iya dan amin bagi umat-umat Tuhan yang percaya di dalam Yesus Kristus Tuhan.
Haleluya. Haleluya, firman-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu berkata Kau besertaku. Amin, haleluya. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu, sayap-Mu, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menjerit, Kau kekuatan dan berlindung Kau bagiku, pertolonganku, tolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berseru, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Oh, haleluya. Firman-Mu berkata Kau beserta kami selalu Tuhan. Oh, firman-Mu berkata Kau besertaku. Amin, amin. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Haleluya, haleluya. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berseru, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Oh, Yesusku, oh, Katakan Rajaku. sekali lagi, dengan sayap-Mu, Dengan sayap-Mu, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Haleluya, haleluya. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, oh, pertolonganku. haleluya. Di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, Aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah,
kekuatan kami, Glory, haleluya. Engkau yang kami sembah. Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau kekuatan kami Tuhan, Engkau yang kami sembah. Engkau juru selamat kami Tuhan. Haleluya, Engkaulah segalanya, sumber kehidupan kami. Haleluya, Yesus. inilah kebanggaan dan kesukaan kami ya Tuhan, Amin. bahwa kami punya Allah yang hidup, Yesus Kristus yang kami puja, yang kami sembah. Engkau kekuatan kami Tuhan, Engkau segala-galanya dalam kehidupan kami. Engkau yang kami sembah ya Tuhan, sebabnya kami datang kepadamu Tuhan. Kami percaya puji-pujian kami boleh menyukakan, menyenangkan hatimu Tuhan. Hadiratmu kami boleh merasakan ya Tuhan saat ini. Tiba saatnya kami sama-sama Tuhan untuk belajar daripada firman-Mu. Menyerahkan pemberitaan firman Tuhan kepada pimpinan-Mu Roh Kudus. Hamba-Mu yang dipercayakan untuk menyampaikan. Mari Roh Kudus, urapi hamba-Mu. Biarlah isi hati-Mu Tuhan yang boleh disampaikan Tuhan, untuk kami boleh mengerti segala maksud dan rencana Tuhan di dalam hidup kami. Sehingga kami boleh berjalan dari kehendak Tuhan kepada kehendak Tuhan. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa. Kami sudah siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan, dimanapun kita berada. Biarlah kita terus mengenang segala kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Di masa pandemi ini jangan sampai luntur, pupus harapan kita kepada Tuhan. Kita percaya di dalam Yesus ada kekuatan, di dalam Yesus ada kesembuhan, di dalam Yesus ada pengharapan. Bahkan firman Tuhan berkata, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Mari saat ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Subtema yang saya sampaikan adalah reward, penghargaan dari Tuhan. Mari kita sama-sama belajar dan membaca Alkitab ini, firman Tuhan ini, Yohanes pasal 12 ayat 26 dan ayat yang ke-43. Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Ayat yang ke-43. Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penghargaan pasti didambakan oleh semua orang. Bahkan di Alkitab pun, di mana di dalam Lukas pasal 14 ayat yang ke-8, bagaimana di sana orang-orang Farisi khususnya Bapak Ibu Saudara begitu haus, begitu rindu akan penghargaan itu sendiri. Maka ketika di dalam undangan, mereka mendapatkan undangan pesta pernikahan, perkawinan, Yesus sudah menyampaikan di sana. Supaya apa? Jangan sampai ada orang yang gila hormat, kira-kira seperti itu. Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan, terkenal memang orang-orang Farisi ini adalah orang yang gila hormat. Selalu melakukan pencitraan
agar dilihat oleh orang lain. Bahkan mereka tak segan-segan menyingkirkan pihak-pihak yang sekiranya bakal mengganggu kehormatannya. Ini cara-cara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi mari kita seperti subtema yang saya sampaikan ini, bahwa kalaupun kita mendapatkan suatu penghargaan, biarlah penghargaan itu dari Tuhan. Karena kalau penghargaan yang daripada Tuhan itu, pasti itu yang terbaik, yang terindah. Di sana akan mencakup ada suatu hal-hal yang rohani. Di sana akan kita jumpai perkara-perkara kekekalan. Orang Farisi ini bukan seperti itu. Mereka berusaha untuk menerima penghormatan daripada manusia. Maka di dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-26 firman Tuhan katakan, janganlah kita gila hormat. Saat ini ada beberapa hal yang kita sama-sama perhatikan. Ada dua hal. Kaitannya tentang penghargaan reward dari Tuhan ini. Yang pertama adalah murni, bersih. Tolong Pak Harto bantu saya bacakan. Matius pasal yang ke-20 ayat 20 sampai 22. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedius serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Ya. Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan, kalau kita boleh menilai ini, pasti wah, tidak baik ini. Tidak cocok ini dengan firman Tuhan. Karena ibu anak Zebedius ini mau menyogok. Supaya apa? Supaya mendapatkan penghargaan. Ya. Maka sampai Tuhan katakan, yang kamu minta itu tidak baik. Ya. Tetapi Yesus menjawab katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu minum cawan yang harus kuminum?" Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan, bahwa di dalam hidup ini kita harus menyadari bahwa Tuhan itu tidak bisa diintervensi, tidak bisa dirubah sikapnya, kehendaknya, kemauannya atas kehidupan kita. Walaupun kita punya kerinduan, Tuhan, biar saya punya kedudukan, biar saya dihormati oleh banyak orang. Seperti yang kita baca ini, ibu anak-anak Zebedius
Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan, istilahnya sampai menyogok. Sujud di depan Yesus, memohon, meminta supaya mendapatkan suatu penghargaan. Mungkin kita pernah pengalaman tersendiri tentang di pekantoran, pekerjaan, di mana saja. Dan saya pun pernah mengalami yang buat saya itu luar biasa. Saya memang diizinkan, dipercayakan Tuhan sebagai PNS yang sekarang ini disebut ANS. ASN. Saya memang tidak bercita-cita untuk menjadi ASN, PNS. Hanya dulu saya dipercayakan juga untuk mengajar sebagai guru agama di Pedurungan. Waktu itu gaji awal saya 30.000 per bulan. Saya kira-kira ongkos saya bisa sampai 90.000 satu bulan ongkos. Artinya minus. Ya. Lebih besar pengeluaran daripada pemasukan. Saya rasakan itu, saya jalani itu puluhan tahun. Puluhan tahun Bapak Ibu Saudara. Yang saya katakan ada kepuasan saya di dalam diri saya sendiri adalah ketika saya mendapat surat yang isinya diangkat menjadi pegawai negeri. Tanpa ada sesuatu perkara yang saya lakukan. Tidak menghubungi seperti Ibu Sebedius ini, lobi sana, lobi sini, hubungi sana, hubungan situ. Saya tidak punya tipe seperti itu. Saya agak pendiam. Saya tidak punya, nggak punya tipe seperti itu. Lobi sana, lobi sini, hubungi sana, hubungi sini. Saya tidak punya tipe dan tidak punya keberanian untuk itu. Tetapi itulah yang Tuhan percayakan sampai saat ini. Tidak ada intervensi kepada pimpinan-pimpinan yang punya kompetensi untuk mengangkat pegawai negeri. Saya nurut saja. Artinya saya punya kepuasan sendiri. Tidak ada sogok menyogok. Bersih. Terserah pemerintah. Kalau memang 10 tahun itu mau dianggap sebagai weta bakti yang dihargai, puji Tuhan. Ada kepuasan tersendiri di dalam diri saya. Maka saya punya anak satu. Saya tanya, Grace, cita-citamu apa? Ini Pak. Ya, persiapkan baik-baik. Belajar baik-baik. Jaga kesehatanmu. Jangan harap Papa nanti main sogok menyogok, hubungi sana, hubungi sini. Jangan anggap nanti Papa mengeluarkan uang supaya engkau diterima. Kalau engkau diterima bersih, itu kehendak Tuhan. Kalaupun tidak terima, sabar, berarti itu bukan rencana Tuhan. Mungkin Bapak Ibu Saudara ada anak kita, ada saudara kita, bahkan kita mungkin seperti saya yang mengalami sesuatu yang indah yang Tuhan beri. Dan itulah memang yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Dan memang Tuhan tidak bisa disogok. Semua itu adalah haknya Tuhan.
untuk memberikan penghargaan itu kepada saudara dan saya. Maka yang menjadi catatan buat kita adalah, udah, kita yang dipercayakan apapun di dalam kehidupan ini, pelayanan apapun, kegiatan apapun, pekerjaan apapun, mari kita syukuri. Mari kita lakukan itu dengan baik. Tolong Pak Harto juga bacakan apa yang dikatakan firman Tuhan. Efesus 6 ayat 6 dan 7. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Seperti melayani Tuhan, bukan manusia. Saya percaya ini bagian kehidupan kita jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan di hari-hari ini. Oh, kalau ada pimpinan lebih sergap, tidak. Saya percaya ada atau tidak, ya melakukan seperti apa adanya. Tolong juga dibacakan 1 Korintus pasal yang ke-10. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Puji Tuhan. Makan minum apapun yang kita lakukan, biarlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Dijauhkan kesombongan daripada kita. Dijauhkan niat-niat yang tidak baik daripada kehidupan kita. Firman Tuhan katakan, Paulus katakan kepada jemaat di Korintus, makan minum apapun yang kau lakukan, biarlah semua untuk kemuliaan Allah. Dan saya yakin dan percaya, ketika kita melakukan seperti yang Tuhan firmankan ini, bahkan di kitab Kolose katakan, seperti kepada Tuhan bukan manusia. Saya yakin dan percaya bahwa kedaulatan Tuhan nanti tersendiri akan memberikan penghormatan, penghargaan kepada kita. Yang kedua adalah syaratnya. Penghargaan dari Tuhan itu tidak jatuh begitu saja seperti hujan dari langit. Tapi ada syaratnya, Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan. Saya boleh memperhatikan di dalam Yohanes pasal yang ke-12 tadi, tolong juga Pak Harto baca. Pasal 12 ayat yang ke-25 dan 26 bagian A. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Puji Tuhan, dikatakan kehilangan nyawa. Tolong sambung atau kita bandingkan dengan Matius pasal yang ke-10. Injil Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-39.
Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Puji Tuhan. Jadi di sini ada kata kehilangan nyawa. Siapa yang mempertahankan nyawanya kehilangan nyawa. Tetapi siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Di sini bukan berarti kita sengaja untuk menghilangkan nyawa. Ini nanti bertentangan dengan Injil Matius pasal yang ke-22 ayat 39. Mengasihi sesama seperti diri sendiri. Tapi di dalam terjemahan bahasa Yunani, artinya adalah kehendak manusia, ego manusia, kemauan manusia. Ini yang harus dihilangkan, dimatikan. Ini maksudnya. Sekali lagi, ego, kemauan, kehendak manusia, semuanya ini harus dihilangkan, dimatikan. Kalau kita mau mendapatkan penghargaan dari Tuhan. Jadi kalau kita boleh melihat ayat ini, merenungkan ayat ini, Bapak Ibu Saudara, tidak semudah membalikkan telapak tangan untuk menerima sesuatu dari Tuhan. Tidak semudah yang kita bayangkan. Karena apa? Kita masih ada di dalam dunia ini. Kita masih melihat pernak-pernik kemewahan dunia ini. Sana sini kita masih melihat kesombongan orang, kegagahan orang. Tapi Tuhan katakan bahwa perkara-perkara ini, ego, kemauan, kehendak manusia ini harus dihilangkan, dimatikan. Tidak mudah Bapak Ibu Saudara, ini menjadi PR kita. Ini tugas kita, ini pergumulan kita di hadapan Tuhan. Menjadi murid Kristus. Sungguh ada banyak perkara-perkara yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Bahkan kalau kita maju ke Yohanes pasal yang ke-12, ayat yang ke-25, dan ayat yang ke-26 tadi. Ayat 26 bagian A. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan dimanapun aku berada, di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Kita perhatikan ayat 26 bagian A. Oh, ada sesuatu yang Tuhan inginkan dari seorang pelayan Tuhan, dari seorang pengikut Kristus. Kalau tadi segala ego manusia, kemauan manusia, kehendak manusia harus dimatikan. Lanjut Yesus berkata, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Wow, harus mengikut Tuhan. Harus merasakan apa yang dirasakan oleh Tuhan. Harus memaknai pelayanan-pelayanan Tuhan yang diberikan kepada dunia, kepada kita. Dia tidak kenal lelah, Bapak Ibu Saudara. Dia sana kemari melayani orang sakit, menyembuhkan yang sakit, pelayanan orang-orang terlantar, yang miskin. Banyak perkara yang dilakukan. Belum lagi Yesus harus menderita dan lain sebagainya. Maka Tuhan katakan, ia harus mengikut aku, bahkan dimanapun aku berada. Di situ pun pelayanku akan berada.
Di mana Tuhan berada, di situ pun pelayan Tuhan itu berada. Jadi ini adalah berbicara pelayanan Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan. Ya, kalau kita sudah berbicara tentang pelayanan, memang banyak hal suka duka yang kita alami. Saya juga punya pengalaman yang boleh saya katakan tidak pernah lalu daripada kehidupan saya waktu mengambil keputusan menjadi hamba Tuhan sekolah di Salatiga. Cita-cita mati saya, artinya cita-cita yang kuat buat saya adalah menjadi anggota TNI. Saat itu saya melamar, mendaftar di Kalimantan. Namun Tuhan bermaksud beda. Saya didorong oleh Tuhan, oleh Roh, sehingga saya mengambil keputusan untuk menjadi hamba Tuhan. Tidak mudah Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan, pengalaman yang saya alami. Saya harus dikucilkan keluarga. Jangankan untuk sanggup biaya saya beberapa tahun di Salatiga, dikirim surat saya aja 3 tahun enggak dibalas-balas, hanya menanya kabar keluarga. Memang saya menderita di sekolah Alkitab. Kadang enggak ada odol, harus pakai rumput sebagai gantinya odol. Tidak ada sabun, harus menyuci tanpa sabun. Belum lagi sangu, teman-teman bisa makan minum, saya gigit jari, menunduk kepala. Memang keluarga bilang sama saya, mau ngapain kau sopan sekolah Alkitab? Mau ngapain kau sekolah pendeta? Makan apa kau nanti? Sedih rasanya kalau diingat ini. Dan ketika saya hendak bisa makan, ketika saya hendak mandi enggak ada sabun, mencuci tidak ada sabun. Tetapi Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, itu sudah keputusan saya. Itu sudah niat saya. Walaupun sakit rasanya, bertahun-tahun tidak dikirimi sangu, tidak ada yang memperhatikan. Ketika hari Sabtu keluar, boleh keluar setiap hari Sabtu, seminggu 2 kali, sekali 2 minggu. Teman-teman saya bisa happy pergi jalan-jalan. Saya harus tinggal di tempat tidur. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Luar biasa. Tetapi memang itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan di sini. Ya, bahwa di mana aku berada, pelayanku di situ pun berada. Bahkan kalau mau kehilangan nyawanya, biarlah kehilangan nyawanya, segala ego, segala kemanusiaan hilang. Kalau mau menerima penghargaan daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan, mungkin kita semuanya punya pengalaman tersendiri. Bapak Gembala, Bapak Hosea mungkin punya juga pengalaman bagaimana pekerjaannya ditinggalkan untuk menyerahkan diri melayani Tuhan. Tidak gampang. Tidak semudah yang kita bayangkan bisa meninggalkan profesi yang enak dan terjun ke pelayanan. Mungkin juga Pak Harto, Bu Ing, Bu Triposa, Bapak Ibu Lukman punya pengalaman tersendiri. Tetapi yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia yang berjanji menyertai kita sampai akhir kesudahan. Melayani bukan hanya di mimbar,
Banyak perkara yang kita bisa lakukan di dalam kehidupan ini. Betul, WL Singer pemain musik, petugas kamera, sound system, LCD dan sebagainya. Banyak yang saudara dan saya lakukan dalam melayani, dan juga mungkin banyak tantangan, banyak halangan, banyak rintangan yang kita hadapi. Tapi percayalah, itulah yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, di dalam melayani Tuhan. Seperti tadi dikatakan, bahwa Tuhan mau melepaskan segala ego, segala kemanusiaan kita, segala sesuatu yang sifatnya daripada dunia ini, kita lalukan, kita matikan, kita hilangkan. Puji Tuhan, kita akan memperhatikan Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan, bagaimana suatu saat Tuhan akan melakukan sesuatu yang indah dan luar biasa di dalam kehidupan kita. Sebagai ayat yang terakhir, kita akan membaca, tolong Pak Harto, 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Puji Tuhan. Biarlah kita tetap setia kepada Tuhan. Di dalam pelayanan kita, apapun yang kita lakukan, biarlah kita selalu menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita angkat pujian, Ku Hidup Bagimu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran haleluya, yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup tanpa harapan.
Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, haleluya. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. hamba-Mu selesai berbicara, tapi persilahkan Engkau Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kami Tuhan. Ada sesuatu yang Tuhan mau untuk kami perbuat di dalam kami melayani, di dalam kami mengikut Engkau ya Tuhan. Benar Yesus. Mungkin kami Tuhan sering diperhadapkan kepada situasi yang bertentangan dengan hati kami Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan, mungkin kami harus menderita. Mungkin kami harus memikul salib. Mungkin kami harus dikucilkan. Mungkin kami harus diasingkan, dipandang sebelah mata. Tetapi yang kami tahu ya Tuhan, Engkau Allah kami yang besar, yang dahsyat, Amin, amin, yang selalu berdaulat atas umat-Mu, amin. yang setia dan sungguh-sungguh datang kepadamu bahkan melayanimu ya Tuhan. Amin, Yesus. Maka Engkau yang berfirman, Tuhan yang memberi reward. Haleluya. Orang yang melayani Tuhan dihormati Bapa. Amin, amin, Yesus. Siapapun kami Tuhan yang menghadapi kesulitan pada saat ini, Haleluya. penghargaan daripada Tuhan Yesus. jadi bagian hidup kami. Engkau yang memberinya Bapa di surga. Ajari kami setia dan berharap kepadamu ya Tuhan. Amin, amin, Yesus. Inilah doa kami Tuhan, jemaat-Mu, hamba-hamba-Mu, umat-Mu semua yang mendengarkan firman Tuhan ini. Teguhkan iman kami, kuatkan kami menjalani kehidupan ini. Kami tetap setia kepadamu Tuhan. Amin. Sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua. Haleluya. Pujian syukur terima kasih. Dalam nama Yesus Haleluya. kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Serahkan pada Bu Manurung untuk pengumuman. Puji Tuhan, kita akan sama-sama memperhatikan warta sepekan. Ibadah Minggu 1 Agustus 2021, firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Hosea Editiono. Sehubungan dengan menyebarnya virus COVID-19 varian Delta yang penularannya lebih cepat, maka bagi jemaat yang sakit demam, pilek yang diobati dan tidak sembuh, mohon segera melakukan rapid antigen untuk mengetahui lebih awal terpapar corona. Bagi jemaat yang kesulitan keuangan, gereja akan biayai. Partisipasi GBI Perwil Semarang peduli pasien COVID-19. Bagi penyintas COVID-19 yang ingin donor darah, plasma konvalesen bisa menghubungi Pak Arto dengan menyertakan nama, alamat, nomor telepon atau WA, golongan darah, dan tanggal dinyatakan negatif COVID-19. Mengingat saat ini musim pandemi COVID-19 masih menyebar, bagi jemaat diharapkan tetap mengikuti ibadah secara online dengan serius. Setiap minggu pukul 18 melalui channel YouTube GBI Hosana Semarang. Setiap hari Minggu pagi pukul 9, putra dan putri Anda
bisa mengikuti ibadah sekolah minggu di channel YouTube GBI Hosana. Persembahan bisa ditransfer melalui Bank Tahapan BCA atas nama Bapak Suprianto atau disampaikan ke toko Dinar. Dan pastikan Bapak Ibu mengikuti ibadah online dengan serius hingga selesai. Terima kasih atas perhatiannya, Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita. Kita akan berdoa dan mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan dalam ibadah kita saat ini. Bapak Surgawi, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Saat ini kami mengucap syukur untuk segala berkat yang telah Tuhan taruh lewat ibadah kami. Betapa di tengah-tengah banyak orang mencari penghormatan manusia, Engkau mengajar kami untuk melihat penghormatan Engkau, reward yang sangat dahsyat yang Tuhan sediakan buat kami. Amin. Berkati hamba-Mu Bapak Manurung, Bapak Sopan Manurung yang sudah membagikan berkat buat kami. Kami percaya Tuhan, Engkau terus memberkati Bapak Ibu Manurung juga Grace. Apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Haleluya. Dan nama Engkau ditinggikan. Haleluya. Berkati setiap pemirsa yang saat ini mengikuti ibadah Yesus. bersama kami. Biarlah Tuhan Engkau memperhitungkan Benar. segala yang telah diberikan. Waktu semua untuk kemuliaan nama-Mu. Benar. Yesus. Terima kasih Tuhan. Sekarang Bapak Ibu, mari kita akan pulang bersama-sama dan kembali ke aktivitas kita. Bapak yang di surga, kasih Allah Bapa, pengorbanan Yesus Kristus Tuhan di Golgota untuk melayakkan kita menjadi anak-anak-Nya, ditebus, diselamatkan dalam dimensi waktu tanpa batas, dan persekutuannya yang intim melalui Roh-Nya yang kudus Ya, Yesus. terus menyertai engkau dan memberkati engkau. Ya, Yesus. Dimanapun engkau berada, segala aktivitas pekerjaanmu Haleluya. diberkati Tuhan. Amin. Amin. Bahkan dijauhkan dari virus COVID-19 Haleluya. sampai virus ini lenyap dari seluruh muka Ya, bumi. benar, Karena Tuhan. Tuhan yang kita sembah lebih besar. Ya, Yesus Tuhan. Dan persekutuannya melalui Roh yang kudus menyertai engkau dimanapun engkau berada. Benar Bapak. Aktivitas usaha pekerjaanmu disertai dibuat berhasil. Ya, Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan kasih karunia-Nya. Haleluya. Haleluya. Dan hari ini Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberikan damai sejahtera Allah hari ini, esok, sampai Maranatha Yesus datang kembali. Yang percaya di dalam Yesus berkata, Amin.